Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Martaria SPDI dari SMPN 28 Sijunjung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Baik, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nirma Bedra SPD, guru bahasa Indonesia dari SMPN 28 Sijunjung. Baik Bu, di sini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan praobservasi. Pada kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, begini Bu, pada kegiatan praobservasi ini nanti saya akan mencoba Ibu untuk mengobservasi Ibu dalam pelaksanaan supervisi kelas. Nah, kegiatan supervisi kelas ini nanti dilakukan pada tahap observasi. Nah, tujuan dari kegiatan praobservasi ini, Bu, yaitu nanti mempersiapkan lagi. Jadi Ibu nanti bisa mempersiapkan lebih matang lagi, lebih percaya diri lagi dalam mempersiapkan proses pembelajaran di kelasnya. Nah, begitu juga pada tujuan supervisi kelas yang akan saya amati kepada Ibu nanti, bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses berjalannya pembelajaran di kelas bersama murid yang akan Ibu Nirma lakukan nanti. Oh ya Bu, di sini mengenai kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu terkait tentang kegiatan supervisi kelas yang akan kita lakukan nanti. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah saya bersedia untuk diwawancarai tentang persiapan observasi pembelajaran. Ya, terima kasih ya Bu Nirma. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, itu Ibu mengajar di kelas berapa Ibu? Kelas 8. Oh, kelas 8. Baik Bu. Kemudian materinya? Teks laporan hasil observasi. Teks laporan observasi ya Bu. Oke. Nah, kemudian apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Oke, untuk materi atau pertemuan pertama ini, tujuan dari pembelajaran ini anak-anak bisa menjelaskan apa yang mereka observasi atau mereka amati sesuai dengan pengalaman atau situasi yang pernah mereka alami, seperti itu. Oke. Berarti di sini nanti tujuan dari pembelajaran siswa ini nanti mampu menjelaskan apa yang dia amati, nanti apa yang dia observasi ya Bu. Baik. Kemudian pada area pengembangan yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran di kelas nanti, kira-kira area pengembangannya yang gimana gitu Bu? Nanti Ibu menggunakan proses pembelajaran yang mana? Apakah Ibu menggunakan proses berdiferensiasi atau masih berpola saintifik? Mungkin di sini saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi, walaupun nanti belum sempurna ya, atau mungkin masih dipengaruhi oleh saintifik, tapi kita mencoba untuk melakukan perubahan walaupun masih belum sempurna, seperti itu. Oh gitu. Berarti di sini Ibu lagi berfokus kepada proses berdiferensiasinya ya Bu. Berarti di sini meskipun nanti ada tambahan dari pendekatan saintifik gitu ya Bu. Nah, kira-kira dari proses berdiferensiasi ini area pengembangannya berfokus kemana gitu Bu? Kalau kita lihat proses diferensiasi ini kan ada 3 gitu, proses, konten dan produk. Kira-kira area pengembangannya di bagian mana akan Ibu capai? Mungkin secara bertahap ya. Di pertemuan pertama prosesnya di sini anak
mencoba mengekspor kemampuannya dengan pertama melihat melihat apa yang ada, mengamati gambar yang ada di buku. Setelah Ya. mereka paham, oh ini dia yang uh, menjelaskan apa yang mereka amati di buku. Setelah itu mereka dibebaskan mencoba mengamati yang ada di sekitar sekolah, boleh di dalam kelas, di Ya. lingkungan, atau pokoknya yang ada di, berarti mereka secara berkelompok Ya. nanti terjun ke lokasi sekolah untuk mengamati apa yang mereka sukai, yang mereka amati. Boleh kegiatan, boleh benda, atau terserah mereka. Nanti setelah itu, setelah mengamati, mereka akan punya laporan sendiri. Kami sebagai guru tidak membatasi mereka harus laporannya seperti ini hasil pengamatan, tapi kita akan melihat seperti apa anak itu berekspresi dengan apa yang mereka amati. Iya, luar biasa ya Bu. Ternyata nanti di sini Ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk melaksanakan diferensiasi proses untuk mengobservasi apa yang siswa atau yang murid amati nanti ya Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti, seperti strategi, metode, dan media ajar yang Ibu gunakan di supervisi kelas nanti? Kalau untuk metode mungkin diskusi dan apa ya, untuk tahap pertama mereka berdiskusi, baru nanti mengeksplor ya, Eksplorasi ya setelah Bu. kelompok nanti mereka mempresentasikan. Nah jadi kalau untuk apa terakhir tadi Bu, medianya mungkin pertama mungkin media gambar, yang setelah itu mungkin langsung ke apa namanya, langsung ke lokasi, apa namanya kalau kita sebut, Ke lapangan gitu ke ya Bu. lapangan. Kalau orang kan ada yang namanya berdharma wisata. Oh lapangan. iya. Tapi kita tidak jauh-jauh, kita cukup di lingkungan sekolah sekolah saja. Iya, bagus ya Bu. Ternyata nanti media yang akan Ibu gunakan itu bisa berupa gambar dan langsung terjun ke lapangan dan mengamati apa yang diamati oleh anak di lingkungan sekolah ya Bu. Baik Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan nih bisa kita melakukan observasi kelas ini Bu, supervisi kelas ini? Oh, insya Allah di pertemuan hari Kamis depan, pada tanggal 1 Agustus pada jam ke-6, 7, dan 8. Oh baik. Berarti Ibu ada waktunya di kelas 8 ya Bu. 8 apa ini Bu? 8B. Iya, 8B hari Kamis tanggal 1 Agustus pada jam 6, 7, 8. Berarti 3 jam pelajaran ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nilma telah mau bersedia meluangkan waktunya untuk saya observasi, saya amati di sini. Baik Bu Nilma, pada sesi pra observasi ini kira-kira apa yang Bu Nilma rasakan sebelum kita akhiri sesi pra observasi ini? Perasaan di sini ya, kita dengan adanya istilahnya komunikasi dengan teman sejawat. Jadi yang selama ini mungkin tadi yang belum kita ketahui tentang apa itu observasi, bagaimana kita melaksanakan. Jadi saya juga punya strategi nanti. Oh, jadi observasi seperti ini, pelaksanaannya seperti ini. Dengan beberapa pertanyaan tadi juga membuka wawasan kita ya, bahwa kita dalam pembelajaran itu harus punya rencana seperti itu ya. Sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bu Nora sebagai CGP Angkatan 10 di Kabupaten Sidoarjo. Iya, terima kasih ya Bu. Ternyata kolaborasi kita ini sangat menentukan nanti mudah-mudahan kemajuan untuk sekolah kita ya Bu. Kemudian begini Bu, pada sesi pra observasi ini nanti saya akan mengamati Ibu pada tahap observasi. Saya akan mengamati Ibu nanti di kelas pada hari Kamis depan. Kemudian Bu, pada sesi observasi nanti bukan itu saja yang akan kita lakukan. Nanti ada lagi nanti kegiatan setelah observasi, setelah saya mengamati Ibu, saya mengobservasi Ibu ketika di dalam proses pembelajaran. Nanti pada sesi terakhir itu ada lagi nanti kegiatan kita, yaitu pasca observasi Ibu.
Nah, pada pasca observasi ini saya kembali mengcoaching Ibu, menanyakan apa-apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses pembelajaran di kelas bersama muridnya. Nah, nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik pada pendampingan individu 5 gitu, Bu. Nah, apakah besok Ibu bersedia untuk melakukan proses pra-observasi ini? Insya Allah selama itu untuk kebaikan dan kemajuan kita ya, saya bersedia. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga untuk kita bersama. Iya, terima kasih Bu Nilma. Ternyata Bu Nilma sangat berkolaborasi, mau bekerjasama, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, bukan hanya sekedar saya tetapi seluruh sekolah ini, warga sekolah, demi kemajuan sekolah kita juga. Terima kasih kepada Bu Nilma telah meluangkan waktunya, telah mau saya observasi dan telah mau berbagi pengalaman tentang proses pembelajarannya. Baik Bu, mungkin itu yang dapat saya tanyakan untuk coaching pada kegiatan sesi pra-observasi ini. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nilma. Semoga nanti pada observasi kelasnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Iya, sama-sama Bu Nora. Mudah-mudahan kerjasama kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan sekolah kita. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, itulah tadi percakapan tentang kegiatan sesi pra-observasi saya dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nilma Bedra SPD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, kita tunggu di tahap observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Selamat kan? Oke, nanti kita kembali ke yel-yel kita ya. Kan hebat, pasti bisa. 8D luar biasa. Oke, kita kembali ya. Kita mengawali semangat siang kita walaupun panas, tapi kita tetap semangat. Anak hebat, pasti bisa. 8D luar biasa. Oke, alhamdulillah kalau kita anak-anak semuanya baik ya. Ada yang tabur, tidak hadir. Kalau orang lainnya kemana? Tidak hadir. Siapa tidak hadir? Sabira. Sabira, kemarin Sabira datang, kita yang tidak ada. Kemarin Yati. Yati. Yati kemana kemarin Yati? Di rumah Bu. Kenapa di rumah tidak sekolah kan? Malas. Besok kalau nggak ada halangan yang penting, boleh ya. Kalau Sabira apa kabarnya? Oke, anak-anak semua. Alhamdulillah dan beralamin. Hari ini kita akan kembali menjadikan konteks laporan observasi. Oke, anak-anak semua sudah ke lapangan? Sudah. Sudah ditemukan
Nah, silakan diekspresikan cara. Oke? Yang lain, sebagai teman-teman tugas kita. Ada yang pada ngobrol? Imam, silakan kita pada. Kalau ada yang tampil, kita mendengar. Kan, boleh ngobrol? Ada saatnya nanti ngobrol, yaitu mengomentari punya teman. Oke, silakan kita kasih semangat untuk kelompok. Silakan Rina, Alekre, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kasih aja sendiri nama kelompoknya. kami dari kelompok dari kelompok 5 ingin menceritakan Boleh nama ya. pengalaman kita kemarin. Jadi berdasarkan hasil pengamatan kita berempat tentang parkiran sekolah, di mana parkiran sekolah tersusun rapi dan bersih. Parkiran sekolah dibatasi oleh tanaman hias dan diteduhi oleh batang atau pohon sawit. Baiklah, itu yang kami sampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, so semuanya kasih tepuk tangan untuk ya. Oke, berarti kelompok 5 katanya tadi mau mengatasi tentang area parkir. Berikutnya dari kelompok yang mana coba? Nah, silakan maju ke depan. Ya, kelompok Mbak Cantik mau ambil. Silakan kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dan ingin menyampaikan hasil observasi tentang air sungai yang biasanya yang masuk karena keadaan cuaca panas dan banyak ikan dari karena air sungai yang menyusut. Banyaknya sampah di sungai yang membuat air sungai kotor. Contohnya banyak kayu kayu runcing yang dibuat sampah plastik dan lainnya tersangkut di kayu runcing tersebut. Dan ada juga sampah sawit yang dibuang di sungai juga membuatnya sampah yang tersangkut. Solusi dari keadaan air sungai tersebut adalah dilarang membuang sampah di sungai. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang diamati oleh kelompok 4 tentang sungai ya. Karena kelompok 4 sudah menjelaskan apa yang dilihat dan dia juga ada menyampaikan solusi. Nanti selesai semua kelompok tapi kita bahas. Oke, kelompok mana lagi? Ayo, berarti pulang kelompok. Yang laki-laki ayo, masak ada ayo, ayo, yang laki-laki ayo lagi. Sekarang, mana yang lagi? Yang aku dari yang laki-laki lagi yang mau ambil. Tapi foto kita kasih. Nah, berarti lagi jangan kalah sebelum kan? Ayo, siapa? Ayo, anak bagus kita kasih apa dah? Yang nggak mau kelompoknya tinggalkan aja lagi. Nggak usah pakai tag boleh nggak? Kan ingat panjangannya mereka. Pakai tag. Nah, ya. Yang dua kelompok laki-laki ini ayo siapa yang paling cetak? Ternyata untuk berani itu sulit kan? Nah, itu kan ada masalah. Apa ya? Nggak ada ya. Nah, dia saling menjelaskan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 sana banyak sekali sampah. Yang parkiran banyak menyebabkan sekolah banyak sampah, sedangkan banyak lumpur di sekeliling pakan sawit. Dan di belakang kelas 8A banyak sekali bangku yang berserakan. Banyak kayu berserakan di bawah listrik. Menyebabkan sungai banyak. Dan itu sekali sampaikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua ya, di awal pembelajaran, di awal pembelajaran sudah ada keberhatian untuk memulai. Mudah-mudahan akan muncul semangat yang luar biasa untuk pertemuan berikutnya. Bagus, sekali lagi ada yang mau unjuk gigi lagi? Unjuk gigi. Hah? Siapa yang mau tampil? Tidak ada lagi? Oke.
sudah mengamati, terus ada nanti kelompok yang sudah tampil semuanya sudah mencoba mengamati. Kelompok apa yang diamati kemarin apa? Parkiran juga berarti sama-sama kelompok Naila. Kelompok Naila sama kelompok Rahel sungai sama. Tidak sama ya lapangan. Oke, kelompok siapa? Parkiran. Jadi ada yang parkiran, ada yang sungai, ada yang lapangan ya. Nah di sini Ananda semuanya. Terima kasih kepada Ananda semua setelah melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan langsung di lingkungan sekolah kita. Nah dari sini apa yang bisa Ananda simpulkan dari pembelajaran kita langsung ke lokasi atau bekerja langsung mengamati? Anda bisa harusnya dapat apa yang pengalaman yang Anda dapatkan dari observasi pengamatan ke lokasi langsung kemarin? Apa pengalaman yang Anda dapatkan? Oke, Naila bagus sekali ya mengetahui tentang lingkungan. Nah, ada lagi yang dapat pengalaman baru? Pengalaman yang Anda dapat selama atau saat proses observasi lingkungan kemarin. Bagus sekali. Ayo. Mengetahui keadaan lingkungan. Ada lagi? Ada? Banyak yang ada. Oke. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Ibu sebelumnya sudah menyampaikan ya, tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk atau agar Ananda memahami apa observasi. Apa fungsi observasi? Sekarang siapa bisa jelaskan apa setelah Ananda mengambil kesimpulan, menjelaskan apa itu yang kita amati, apa fungsi tujuan dari observasi ini? Vanessa, apa tujuan kita mengamati atau mengobservasi? Ayo, apa tujuannya? Apa tujuannya? Ada yang tahu apa tujuan kita? Bingung. Oh, tujuannya sekarang apa Naila bingung? Ya bagus, sudah bingung itu berarti sudah belajar. Kalau belum bingung, belum belajar lagi. Karena kita tak tahu apa yang akan kita pikirkan. Oke, sekarang Ananda sudah semua ada dengar tadi apa hasil pengamatan kelompok masing-masing? Nah, ada yang secara detail, ada yang mengamati lapangan parkir. Parkirnya motor sudah berjejer. Ya, itu tadi. Ya, apa salahku? Ada yang mengamati sungai, katanya sungainya banyak sampah. Airnya keruh. Nah, ada lagi air sedang menyusut karena cuaca panas. Itu yang mengamati sungai. Ada yang mengamati tadi lapangan. Di lapangannya banyak kerikil yang berserakan katanya ya. Nah, itu semuanya alhamdulillah untuk mengakhiri kegiatan pengamatan dengan laporan presentasi ke depan. Kita kasih kembali aplaus luar biasa untuk kelompok yang sudah berusaha memberikan hasil yang maksimal. Oke? Terima kasih aplaus ya. Mana hebat? Pasti bisa. Kita akan masuk ke masih tentang laporan observasi. Sebelum itu kita SPG. Silakan simak
Mengawali pembelajaran kita. Oke, Bapak Ibu, kita lihat di sana kembali gambar kemarin. Ada gambar orang yang duduk. Dan semuanya ada perhatikan? Ya, mari baca. Nah, di sini kita ambil kesimpulan sudah tercapai tujuan pembelajaran kita di awal. Anda melakukan pengamatan dan mempresentasikan depan kelas. Berarti tujuan yang pertama sudah tercapai. Sudah bisa? Sudah bisa? Bisa. Nah, sekarang Anda melihat ke penumpang bus kota, kan? Penumpang bus kota. Itu yang kita amati dari gambar yang ada. Kita lihat halaman 36 ada di sana. Gambar yang Anda amati kemarin sudah dapat kesimpulannya? Ada? Apa gambar-apa, Nak? Nah, setelah baca teksnya apa? Iya. Di sana ada penumpang bus. Iya, dua baris. Alasan kenapa itu? Penumpang bus kota. Ada apa-apa sekarang? Ada dua baris tempat duduk katanya. Ada juga tadi yang menyebutnya, yang kemarin nyebutnya kita naik bus seperti itu orang tidur di bus, ya? Ya, oke. Sekarang di tabel pengalaman naik kendaraan. Nah, perilaku. Nah, pengalaman naik kendaraan. Yang ketemu. Nah, sekarang Ibu mau tanya pengalaman Anda masing-masing. Siapa yang tidak pernah naik bus kota? Tidak pernah naik kendaraan umum, ada tak? Hah? Tidak ada? Tidak pernah naik kendaraan umum. Nah, berarti semuanya pernah naik kendaraan umum? Nah, coba Ibu tanya satu persatu dulu. Pengalaman ya, kita berbagi pengalaman sambil efek observasi nanti apa yang pernah Anda lihat di kendaraan umum yang pernah Anda naiki. Bapak Ibu pernah naik kendaraan umum apa? Bus, angkot, ojek, ya, atau palo, travel, ya, travel. Mana lagi? Beda? Beda travel sama Tamparo? Kalau mereknya ya, bus panas atau minibus. Kalau travel yang menggunakan Anda itu apa? Oh, berarti Anda menyatakan travel sama Tamparo berbeda. Berarti semua pernah naik kendaraan umum ya? Oke, sekarang kita tanya, pernah lihat perilaku penumpang di dalam kendaraan umum? Siapa bisa sebutkan satu yang paling identik dengan kendaraan umum? Tidur. Oke, sudah ada dua ya. Tidurnya. Oke. Sekarang Ananda pengalamannya adalah naik kendaraan umum. Kendaraan umum. Nah, situasi yang dilihat mabuk. Sibuk dengan HP. Main HP. Ngemil. Makan. Ngemil atau makan, oke. Ada lagi? Main HP udah. Minum. Oke, mau lihat pemandangan. Lihat jalan. Oke, lihat jalan. Ngobrol, banyak ya. Ngobrol.
Ada lagi? Isi bensin. Ada lagi? Yang ngomong pasti tak pernah punya pengalaman. Gila, itu kenapa tak ada pengalaman? Gila. Nah, coba. Oh, berhenti di masjid. Ada lagi yang nampak sama Ananda di kendaraan umum lain selain ini? Banyak barang. Oh, bagus sekali ya. Banyak barang. Oke. Ada lagi yang mau cerita pengalamannya? Ada musik. Ada musik. Ada lagi. TV. Oke, ada lagi. Mas Suri, apa ya? Oh, telolet. Oh, ini sudah pengalaman baru ya. Apa itu? Mas Suri. Itu arti dari telolet. Oh, sering itu. Ada lagi? Ada lagi? Nah, sekarang dari apa yang Ananda seru ya, ternyata kalau bercerita pengalaman. Nah, pengalaman yang Ananda dapat ini, yang Anda sebutkan dan saya tulis, kenapa bisa Ananda tahu ini? Pengalaman, iya pengalaman, kenapa bisa ada pengalaman? Observasi. Oh iya, bagus. Observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Kalau kita di mobil atau di bus umum itu cuma tidur dari naik sampai turun, tidur ada yang kita lihat, yang bisa diceritakan. Bisa? Enggak, tapi kenapa ada pengalaman yang bisa diceritakan? Karena kita mengamati keadaan. Nah, ini dia yang ini pembelajaran kita. Pengamatan yaitu melihat dan memperhatikan keadaan lingkungan. Nah, pasti Ananda kalau naik bus tidak diam aja, tidak ada yang tidur langsung pasti lihat kiri kanan. Walaupun ada tidur, kali tidur nanti bangun lihat lagi ya. Maka ya, oh iya. Jadi apa hubungannya Bu pembelajaran kita dengan naik bus? Siapa yang tahu? Apa hubungan pembelajaran kita dengan pengalaman naik kendaraan umum? Apa lagi? Ada lagi? Oke, berarti yang panas suasananya baru bagian depan, yang belakang belum panas mesinnya lagi ya. Kita suruh yang bagian belakangnya berdiri dulu, cepat. Oke, karena bagian belakang belum terdengar suaranya untuk memberikan komentarnya ya. Yang perempuan aja dulu, ayo. Berdiri dulu, berdiri di samping meja kursinya. Ya, dari barisan ini. Ya. Nanti nama kita kasih lagi supaya polinya naik. Sehingga nanti ngomongnya bisa ya. Jangan itulah, itu jangan ngomong. Oke? Udah. Bisa? Kita hapus ya, yang ini harus maju ke depan oleh satu-satunya. Nah,
paling pengalaman yang paling berkesan di saat upacara bendera. Silakan tulis yang pertama yang udah nulis boleh duduk. Iya. Yang diamati saat Ananda upacara bendera yang itu pertanyaan pertama ya, nanti dia bagus. Pertanyaan lagi nak. Apa peristiwa yang bisa Anda ceritakan saat sholat duha tadi? Yang laki-laki siap ya? Siap? Hal yang paling mengesankan bagi Ananda saat kegiatan mengamati bersama kelompok? Mengesalkan. Dari tadi pagi, apa hal yang paling membosankan bagi Ananda? Dari kegiatan tadi pagi, apa hal yang paling membosankan bagi Ananda?
Kembali kita ke pembelajaran. Sekarang aku tanya Kak Ananda, kenapa Ananda bisa bercerita dan bisa menulis yang hal yang ibu sebutkan tadi? Karena berpikir apa lagi? Tepat sekali. Karena sudah kita lakukan, sudah kita lalui. Itu dia. Makanya kita bisa menjadi tanda. Nah, jadi kesimpulannya, laporan observasi itu bisa kita lakukan karena sudah melakukan. Contohnya tadi seandainya ibu tadi tak nyuruh Ananda amati lingkungan di luar, apakah bisa Anda membuat laporan sedetail tadi? Bisa? Misalnya ibu buat laporan tentang sungai, tapi tidak ibu izinkan lihat langsung keadaan sungai. Tidak bisa? Bisa apa tidak? Contohnya tegar. Kalau tegar silakan ibu tentukan temanya langsung tegar. Silakan buat laporan observasi tentang lapangan sekolah, tapi Anda harus tetap berada di kelas. Apakah berhasil? Tidak. Tidak. Kalau observasi berarti kita mengamati langsung. Anda tidak boleh langsung karena sudah melakukan pengamati. Lanjut ya. Sekarang berkelompok sudah, berarti kita sekarang individu. Berkelompok lagi apa individu? Berkelompok lagi apa individu? Nah, sekarang kita memberi muatan literasi ya. Kita berlatih dulu mengingat bacaan yang sudah sudah di LKPD Anda masing-masing. Dan di sana informasi teks sekaligus kota. Nah, yang bisa jawab kata Anda. Kita tidak tulis ya, jangan dicoret kertasnya dulu ya. Kita mencoba di sana. Kalian sudah membaca teks paling bagus kota. Ya kan? Sudah baca? Ya, berarti semua sekarang kita mengingat kembali apa yang sudah kita baca. Berarti ada tidaknya informasi tersebut di dalam teks, kemudian yang dalam kolom yang sesuai. Yang pertama ada apa? Coba Anda baca informasi yang pertama. Siapa bacanya, yang perempuan nanti jawab ada atau tidak adanya. Oke? Siapa yang cepat itu yang siapa yang sudah angkat tangan dia yang disuruh jawab. Oke, silakan coba. Yang nyaring ya, yang mantap suaranya. Belum terdengar. Jelas lagi. Ada yang lain? Ya, semangat ada? Ada. Oke, bacaan yang kedua silakan. Kelly. Kalian jadi sportif ya? Ada, Bu. Ada? Yang lain? Ada. Oke. Kita lanjut lagi yang laki-laki siapa Ibnu? Ada seorang ibu yang memangku anak balita. Ada. Anus. Kesepakatan kita apa? Katakan yang dipersilakan sudah. Lanjut. Yang keempat lagi.
teman membaca, kita menyimak, nanti juga bisa mengomentari di penjelasannya. Dikasih kesempatan lagi kepada Dina, baca yang nyaring ya. Yang keras datang Dina. Oke, selesai. Berarti di sana ada dua contoh kalimat objektif dan subjektif. Sekarang Ananda sudah mengamati dari tadi ada ibu di depan ya, ada Bu Nona di belakang. Silakan Ananda sekarang mengaplikasikan dalam bentuk kalimat objektif dan subjektif. Silakan Ananda pilih dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semuanya dari mana? Sudah memperhatikan? Sudah? Oke.